Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rusmianto SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik program studi akuntansi perpajakan. Perkenalkan, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 2175526 kelas 5A akuntansi perpajakan. Di dalam video pembelajaran ini saya akan menerangkan ringkasan materi tentang akuntansi pendapatan dan piutang di laporan keuangan daerah. Nah, sebelum saya membahas tentang materi utama yaitu akuntansi pendapatan dan juga piutang, di sini saya akan sedikit membahas tentang struktur organisasi pemerintah daerah yaitu PPKD dan SKPD. Nah, apa sih PPKD dan SKPD tersebut? Di sini definisi dari PPKD dan SKPD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum. Kemudian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dan pemerintah daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. PPKD sendiri adalah entitas pelaporan, sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi. Nah, dalam satu kabupaten itu hanya ada satu PPKD, namun ada beberapa atau ada banyak dari SKPD. Di dalam satu kabupaten, contohnya dari PPKD tersebut adalah bendahara umum daerah atau sekretaris daerah. Bendahara daerah itu yang mengelola keuangan daerah. Kemudian untuk SKPD-nya sendiri di dalam kabupaten itu banyak sekali. Contohnya ada dinas pendapatan daerah, kemudian ada dinas pendidikan, dan juga ada dinas kesehatan. Ada juga kecamatan dan satuan polisi Pamong Praja juga termasuk ke dalam SKPD. Baik, selanjutnya di dalam sistem akuntansi keuangan daerah, hubungan antara PPKD dan juga SKPD yaitu adalah home office dan juga branch office, yang mana kantor pusat dan kantor cabang. Nah, kantor pusat ini hanya ada satu yaitu PPKD, dan kantor cabang ini ada banyak yaitu setiap SKPD, seperti contohnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada tugas dari PPKD. Di sini tugas dari PPKD yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, kemudian menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, kemudian melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Kemudian yang terakhir menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan dari APBD. Jadi tugas dari PPKD ini secara garis besar adalah menyusun anggaran yang sudah dibuat oleh SKPD menjadi APBD. Sedangkan tugas dari SKPD sendiri yang pertama itu menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, kemudian mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Perangkat Kerja yang dipimpin perangkat kerja daerah yang dipimpinnya. Jadi di sini lebih ke tugas dari SKPD ini secara garis besarnya adalah menyusun anggaran ya. Kemudian anggaran tersebut yang nanti akan direkap oleh PPKD yang akan dibuat menjadi APBD. Nah, kemudian di kontrol pencatatan antara PPKD dan juga SKPD.
Nah, di dalam pembukuan PPKD di situ ada akun rekening koran dari SKPD. Sedangkan kebalikannya di dalam pembukuan SKPD itu ada akun rekening dari PPKD. Nah, kemudian di rekening PPKD dan juga di rekening koran SKPD. Nah, berdasarkan sisi dari PPKD, akun dari rekening koran SKPD ini akan berada di dalam kelompok aset. Sementara dari sisi SKPD, akun daripada PPKD akan berada di dalam kelompok ekuitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi utama, yaitu adalah akuntansi pendapatan. Pendapatan sendiri di dalam laporan keuangan daerah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendapatan pendapatan LRA dan juga pendapatan LO atau laporan operasi. Di sini definisi daripada pendapatan LRA adalah pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Maka dari itu kenapa di dalam pendapatan LRA ini dia menggunakan basis kas, karena memang dia ada penerimaan kas yang masuk ke rekening daripada pemerintah daerah tersebut. Nah, klasifikasi dari pendapatan LRA sendiri yang pertama itu pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian ada pendapatan transfer dan juga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian dari pendapatan asli daerah yang masuk ke dalam PPKD itu contohnya seperti pajak daerah. Kalau restribusi daerah itu biasanya masuk ke dalam rekeningnya daripada SKPD. Kemudian juga ada pendapatan transfer yang masuk ke dalam rekening dari PPKD. Kemudian ada pendapatan LO. Nah, di sini ada definisi dari pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk klasifikasi pendapatan LO ini masih sama dengan yang klasifikasi dari pendapatan LRA tadi, yaitu adalah pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA dan juga prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Nah, untuk prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA sendiri, yaitu yang pertama ada pendapatan diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Jadi pendapatan ini di LRA akan diakui ketika kas tersebut sudah masuk atau sudah terjadi transaksi kas masuk ke dalam kas daerah. Kemudian ada koreksi pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak terulang atau tidak berulang atau non recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik yang berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian di sini ada prinsip akuntansi daerah LO. Pendapatan LO diakui saat pertama itu timbulnya hak atas pendapatan. Kemudian pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang kedua itu pendapatan direalisasi atas adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kemudian ada kode akun. Nah, kode akun dari LRA sendiri yaitu pendapatan LRA itu ada di kode akun atau nomor akun 4. Jadi kalau untuk mencari atau mengetahui pendapatan LRA itu kita lihat dari nomor akunnya, itu ada nomor akunnya 4. Sedangkan untuk pendapatan LO itu memiliki kode akun nomor 8 ya. Kode akunnya 8 yaitu adalah kode akun dari pendapatan LO, sedangkan kode akun 4 adalah milik pendapatan LRA. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD. Nah, di sini jurnal daripada LO, laporan operasional. Yang pertama itu yang didebet adalah RK PPKD. Kemudian di kreditnya ada pendapatan LO. Sedangkan untuk jurnal LRA sendiri dia di debet ada perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian di kreditnya ada pendapatan LRA. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Nah, ketika SKPD menerima pendapatan, maka SKPD akan mencatat di jurnal LO adalah kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Sedangkan di jurnal LRA, jurnalnya adalah perubahan sal pada pendapatan LRA. Kemudian pencatatan pendapatan yang diterima SKPD pada saat penyetoran ke PPKD. Nah, jadi ketika SKPD menyetorkan uang kepada PPKD, maka akan dicatat menjadi RK PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Baik, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu adalah akuntansi piutang. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Buletin Teknis SAP nomor 2 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui saat ini. Kemudian pengakuan dari piutang diakui jika telah diterbitkan surat ketetapan seperti surat ketetapan pajak, surat ketetapan restribusi. Kemudian telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian pencatatan daripada piutang sendiri yaitu piutang pada pendapatan LO. Ketika ada piutang ini yang mencatat hanya di laporan operasional karena tidak menerima kas, jadi tidak dicatat di laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian penyajian dari piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.